tentang transfer orbit ya. Nah, terkait transfer orbit, aku ada soal tentang transfer orbit ya. Nah, ini dibaca dulu ya. Oke, harap sudah dibaca ya. Jadi ini Hofmann transfer itu metode yang digunakan untuk mengubah jari-jari orbit melingkar satu benda. Nah, dia ini memanfaatkan gravitasi ya. Jadi untuk kalau kita murni pakai mesin itu bakal butuh energi besar. Nah, metode ini pakai memanfaatkan gravitasi dari planetnya ya, supaya kita lebih efisien, lebih butuh energi yang dikit untuk melakukannya. Jadi gambarannya itu seperti ini ya. Bentar, aku carikan gambar yang bagus. Itu aku pernah bahas. Bentar ya, tak carikan yang bagus. Ya ini ya. Gambarannya itu seperti ini. Nah, jadi kita awalnya R1 ini ya. Lalu ingin pindah melingkar di R2. Nah, caranya ketika kita di awal ya, kita kasih dorongan di satelitnya searah dengan kecepatannya ya. Ini tangensial. Jadi nanti kecepatan dia akan nambah jadi V1 plus delta V1 ya di sebelah sini. Nah, karena kecepatannya nambah, dia sekarang orbitnya bukan lingkaran tapi jadi elips ya nanti. Nah, nanti kan elips ini di titik terjauh terdekat ya. Lalu nanti setelah dia nambah kecepatannya ditambah ini, mesinnya bisa dimatikan aja ya. Jadi mati, nanti otomatis dia akan gerak ke sini, ke titik yang jauh ini, titik terjauh dari lintasan elips ya. Nah, lalu ketika di sini, kalau dia dibiarin, dia bakal elips terus ya. Tapi di sini kita atur supaya ketika sampai di titik terjauh, ditambahin lagi kecepatannya. Jadi dikasih dorongan lagi tambahan. Nah, kecepatannya itu pas supaya orbitnya sekarang jadi melingkar seperti ini. Dan setelah kita dorong, kita bisa matikan ya mesinnya. Nanti otomatis akan melingkar seperti ini. Nah, metode ini efisien ya karena cuma butuh dorongan sekali aja ya. Katakan di sini didorong, di R1 ini didorong, lalu matikan, biarin aja. Nanti dia juga menjauh sendiri. Dan ketika udah sampai sini, dorongan, lalu matikan aja. Nanti dia bisa melingkar sendiri ya, nggak usah dinyalain terus. Nah, itu gambaran dari soal ini ya. Sekarang kita mau analisis ya. Kalau satelit ini diubah orbitnya dari R1 menjadi R2. Nah, yang pertama kita cari waktunya dan kita juga akan cari eh, apa namanya? Perubahan kecepatan satelit ya. Kira-kira perubahan yang kita perlu kasih itu berapa? Seberapa besar? Nah, ini dari yang A ya. Sekarang perhatikan ya, bahwa karena lintasan transisinya, perubahan itu lintasan transisi ya istilahnya. Nah, karena untuk merubah jari-jari itu dia jadi elips ya. Lihat kalau elips, maka kita punya panjang, kita bisa pakai hukum 2 Kepler ya.
hukum 3. Perbandingannya dari mana? Nah, nanti kita bisa hitung ya, periode gerak melingkar yang R1 ini. Nanti itu belakangan aja. Tapi anggap kita tahu dulu. Nah, untuk elips, kita kan panjang semi mayornya, A, itu sama dengan panjang totalnya ya. Berarti R1 plus R2 per 2. Artinya ya kan dari sini R1, dari sana R2 ya. Berarti kalau kita cari seminya kan berarti tinggal R1 tambah R2 lalu dibagi 2 ya. Nah, berarti kita akan pakai hukum 3 Kepler ya. Oh ya, untuk lingkaran tadi ya, karena dia jari-jarinya konstan, maka kalau kita hitung A-nya sama dengan jari-jari itu sendiri ya. Ya logis kan ya. Kalau kita di sini misalkan R1 plus R2 per 2, kalau jari-jarinya sama terus kan ya berarti tinggal 2R per 2 atau sama dengan R. Berarti kalau kita pakai hukum 3 Kepler. Nah, untuk hukum 3 Kepler berarti kan kita perlu T kuadrat per A pangkat 3 konstan ya. Nah, kita bisa pakai T1 kuadrat per A1 itu R1 ya. Berarti R1 pangkat 3 sama dengan kita cari yang elipsnya ya. Jadi T elips per A yang ini ya, elips ini. Dari sini kita dapat TE nanti sama dengan A per R1 pangkat 3. Oh, ini kuadrat ya. Ini T1 kuadrat. Nah, berarti A-nya kita masukkan, lalu sekarang masing-masing kita akar ya. Nanti kita akan dapat TE, coba coba, sama dengan ini ya, R1 plus R2 per 2R1 pangkat 3 per 2 ya berarti. Karena diakarin. Lalu ini T1. Nah, R1, R2 kita sudah tahu ya. Tapi kita nggak tahu T1 ya. Nah, untuk menghitung T1, kita analisis orbit melingkar, analisis orbit R1 ya, yang melingkar. Nah, berarti kan R1 itu melingkar karena apa? Karena gravitasi ya. Berarti kalau kita tinjau gayanya, jadi dia kan melingkar ya. Dengan kecepatan tertentu. Nah, dengan jari-jari R1, masanya misalkan M ya. Jadi kan nanti sigma F sama dengan minus M V kuadrat per R ya. Atau bisa juga M omega kuadrat R1 kan ya. Sama aja. Nah, F-nya kan berarti gravitasi ya. Minus G M1 M kali M bumi lah katakan. Per R1 kuadrat sama dengan minus M omega kuadrat R1. Berarti kita dapat omega kuadrat itu sama dengan Gm per R1 pangkat 3. Nah, kita lihat omega ya. Di sini kan kita bisa ganti. Omega itu kan 2pi per T ya. Itu sama dengan 2πf. Nah, sehingga kalau kita ganti, kita akan dapat
kita butuh periode ya, berarti jadi 4pi kuadrat per T, ini berarti omega 1, omega 1, omega 1, ini T1 kuadrat, ini sama dengan Gm per R1 pangkat 3, berarti kita akan dapat T1 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 per 4pi kuadrat Gm. Aduh, kebalik. 4pi kuadrat per Gm kali R1 pangkat 3. Nah, atau untuk T1-nya sama dengan akar aja ya, berarti akar 2pi per akar Gm dikali R1 pangkat 3 per 2. Nah, maka kita dapat periode elips berarti TE sama dengan ini ya. Lalu T1-nya diganti yang atas itu. Nah, ini untuk periode TE-nya. Tapi hati-hati ya. Yang kita perlu, ya kan hanya separuh elips ya. Jadi dari awal ini sampai ke ujung sini, ini kan separuh elips ya, bukan elips penuh. Karena separuh elips ya otomatis separuh periode ya. Nah, maka kita perlu kalikan setengah. Jadi waktu yang diperlukan sama dengan setengah periode elips. Berarti untuk T lah katakan itu sama dengan setengah TE. Atau waktunya sama dengan ya tinggal ini dibagi 2. Ini 2-nya hilang berarti. Nah, ini sudah menjawab yang A ya. Lalu untuk yang B, berapa perubahan kecepatan satelit ketika melakukan dorongan pertama dan kedua? Nah, untuk dorongan pertama, kita analisis dulu ya. Misalkan ini ya, kita tinjau gerakan elips. Nah, gerakan elips, kita lihat di sini. Apa yang terjadi di titik terdekat dan terjauh? Nah, di titik terdekat dan terjauh, dia tidak ada kecepatan arah radial. Jadi kalau kita di sini nanti ya, catatannya adalah di titik maksimum atau minimum itu berlaku R dot sama dengan 0 ya. Karena kalau nggak 0 ya dia masih belum maksimum atau minimum. Nah, dari situ nanti kalau kita pakai energi ke konservasi energi, R dot itu nggak ada ya, hilang. Oke. Sekarang kita misalkan di elips ini ya, kecepatan awal kita kan dia mengorbit ya. Ketika di awal ini dengan kecepatan V1. V1 nanti ya sama aja omega kali R1 ya. Atau bisa langsung nyari dari gaya juga. Nah, jadi V1 nanti kan akar Gm per R1 ya kalau dihitung. Coba aja nanti V sama dengan omega R karena melingkar. Lalu V1 ini kita tambahin ya. Jadi ketika di elips nanti
kecepatan tangensial di titik terdekat itu V1 plus delta V1. Nah, lalu ketika sampai di titik terjauh, katakan di sini ya, kita misalkan awalnya kecepatan kita adalah VT gini. Nah, untuk menghitung perubahan kecepatannya, nanti VT ini dia harus ditambahi ya menjadi VT plus delta V2 supaya dia gerakannya sekarang melingkar. Nah, kita nanti hitung berapa kecepatan supaya gerakannya jadi melingkar ya, atau kecepatan V2. Dari awal kita tinjau gerakan elips dulu. Tinjau gerak orbit elipsnya dulu. Yang pertama dari konservasi L ya, atau momentum sudut ya. Nah, kan berarti karena mereka V1 plus delta V1 dan VT ini tangensial semua, berarti konservasi L ini di titik terdekat dan terjauh ya. Jadi kan M kali V1 plus delta V1 kali R1 sama dengan M kali VT lah ya, kali R2. Nah, jadi di sini nanti kita bisa misalkan substitusi VT-nya dulu ya. Jadi V1 plus delta V1 kalikan R1 per R2. Ini persamaan pertama. Selanjutnya persamaan kedua dari konservasi energi ya. Nah, energi awal berarti kan ada energi kinetiknya ya. Setengah M. Sebenarnya ini energi potensial efektif semua sih ya. Yang setengah M V1 plus delta V1 kuadrat. Lalu gravitasinya ya, M per R1. Nah, ini di titik terjauhnya, berarti setengah M PT kuadrat dikurangi GMM per R2. Nah, selanjutnya kita sederhanakan dulu, jadi ini berarti ya, S1 plus dikurangi 2GM per R1 sama dengan PT kuadrat dikurangi 2GM per R2. Nah, ini persamaan 2. Sekarang untuk menyelesaikan dua persamaan ini, kita substitusi persamaan 1 ke 2. Jadi nanti ini minus sama dengan ini ya. Selanjutnya tinggal dirapikan saja ya. Kita tujuannya mencari delta V1. Jadi di sini nanti aku kumpulkan suku-sukunya. Nah, ini sama dengan atau yang sebelah kanan ini bisa aku keluarkan gini aja ya. Ini bisa dirapikan ya atau disederhanakan ya. Ini enggak kuadrat. Ini jadi R2 kuadrat min R1 kuadrat per R2 kuadrat sama dengan 2GM
kalikan R2 min R1 per R2. Nah, yang sini juga bisa kita buka lagi ya. Jadi kan jadi ini ya. R2 min R1 dikalikan R2 plus R1 per R2 kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan kan ini sama. Ini juga sama. Berarti kesimpulan kita V1 plus delta V1 kuadrat sama dengan 2GM R2 per R2 plus R1 ya. Nah, nanti kan V1 ini kan kalau kita akar ya. V1 itu kan akar GM per R1 ya. Jadi hitung sendiri ya V1 omega kali R1, omeganya tadi sudah dihitung. Nah, ini ditambah delta V1 sama dengan akar dari 2GM R2 per R2 plus R1. Nah, kita sudah dapat dorongan pertama sebesar ini. Berarti yang atas, yang kanan kurang yang kiri ya. Lalu bagaimana untuk delta V2? Kita perlu hitung dulu VT-nya ya. Dari persamaan 1. Jadi untuk cari VT dulu. Nah, dari persamaan 1, VT kan ini. Lalu VT. Nah, V1 plus delta V1 ini kan akar ini ya, akar ini ya. Sama aja. Lalu dikalikan ini. Kita bisa masukkan R1 per R2 ke dalam akar ya. Nanti akan jadi VT sama dengan akar dari 2GM R1 sekarang. Benar. R1 kuadrat per R2 R1 kalikan R2 ya. Nah, itu VT-nya. Sekarang untuk mencari delta V2, kita analisis dulu ini ya, gerak melingkar di R2. Dengan kecepatan sekarang jadi VT plus delta V2. Berarti untuk gerak melingkar di R2, mencari V2 bisa langsung saja ya. Kan sigma F sama dengan minus M V2 kuadrat per R2. Gaya gravitasi ya, sama. Ini minus M V2 kuadrat per R2. Ini kuadrat. Nah, untuk mencari V2 berarti, sorry, di sini kan kecepatannya tadi jadi ini ya. Sekarang ditambahi VT ini ditambahin delta V2 sesuai yang dicari. Nah, berarti di sini VT plus
delta V2 kuadrat per R2. Ini juga sama. Lalu kalau kita dapat bahwa VT plus delta V2 sama dengan ini ya, akar GM per R2. Selanjutnya masukkan VT-nya. Jadi ini. Ditambah delta V2 sama dengan ini ya. Tahu kalau kita nyari delta V2-nya ya sama dengan ini. Dikurangi sampingnya tuh ya, VT. Nah, ini untuk delta V2, berarti perubahan kecepatannya besar ini ya, yang perlu diberikan ke roket supaya bisa pindah orbit seperti ini.